Para pemirsa, sekarang kita membahas bilangan pecahan. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas bilangan asli, bilangan bulat, kemudian operasi yang berlaku di dalamnya. Nah, sekarang kita menginjak ke bilangan pecahan. Kita memulai dengan ilustrasi bilangan pecahan berikut. Ilustrasi bilangan pecahan. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak cukup dengan kehadiran bilangan bulat. Hal ini terjadi pula seperti pada kehidupan Bang Yafi. Pesta hajatan besar-besaran yang digelar membutuhkan potongan-potongan kue. Di rumah itu, para bapak dan ibu ramai dan meriah memotong banyak kue. Satu kue dipotong menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama. Seperti ini pemirsa, satu kue dipotong menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama ya. Ini. Setiap bagian dimasukkan ke setiap kresek putih. Para undangan yang hadir pun puas menikmati sajian seperempat bagian kue dan beberapa aneka jajan cita rasa. Wih, menarik sekali. Sekarang pemirsa, kita menginjak ke notasi bilangan pecahan. Jangan lupa notasi itu sinonim dengan lambang, juga sinonim dengan simbol. Notasi bilangan pecahan. Perhatikan pernyataan tersebut di atas, yaitu satu kue dipotong menjadi 4 bagian. Kita bisa menuliskan satu bagiannya sebagai berikut 1/4 atau dibaca seperempat. Bilangan seperempat itu merupakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan pada pernyataan di atas, maksudnya tersebut di atas, untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Secara umum, dapat dilambangkan A garis miring ke atas kanan ya ini, A garis miring B, dibaca A per B, atau A per B. Nah, seperti simbolnya seperti ini boleh, seperti ini boleh ya. Nanti kalau berikutnya ada simbol yang seperti ini juga maksudnya sama dengan ini, sama. Jika A dan B adalah bilangan asli, tentu saja B tidak nol ya. Maka bilangan pecahan A per B merepresentasikan A bagian dari B bagian ekuivalen. Bagian ekuivalen yang dimaksud adalah bagian yang sama sesuai dengan keseluruhan objek. Pada bilangan pecahan A per B, A disebut pembilang, B disebut penyebut. Jadi yang atas ini dinamakan pembilang, yang bawah ini dinamakan penyebut. A per B. Ini dibaca A per B. Berikutnya, geometri datar untuk bilangan pecahan. Geometri datar itu sinonim dengan bangun datar ya. Bangun datar untuk mengilustrasikan bilangan pecahan lebih mudah untuk dipahami. Nah, seperti ini pemirsa ya. Ini menunjukkan 1/4. Ini satu bagian, ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Ini 1/4. Dan yang diarsir ini 1/4. Yang diarsir ini juga 1/4. Yang diarsir ini 2/6. Nah, itu tadi contoh bangun datar yang mengilustrasikan bilangan pecahan. Berikutnya lagi, pemirsa masih sambungan dari contoh tersebut. Nah, ini yang diarsir ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 per berapa seluruhnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, 12. 5 per 12. Kemudian yang ini yang diarsir 1, 2, 3, 4. 4 per semuanya berapa? 1, 2. Nah, yang kesini saja ini sudah berapa? Barisan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 2, 12. Ya, 1, 2, 3, 4. Yang diarsir 4 per 12. Nah, yang ini, yang lingkaran ini 2/4. 4-nya ini keseluruhan, ini bagian yang sama, ini 1, 2, 3, 4, ini yang di bawah ini 4. Kemudian yang di atas 1, 2, itu ini yang pembilang ini ya. Jadi yang diarsir ini 1, 2, ini yang pembilang di atas.
2. Yang di bawah ini penyebut. Ini keseluruhan bagian yang sama, 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Contoh berikutnya, yang ini 1/3. Nah, ini. Jadi yang di akhir ini 1 di atas mau bilang, yang bawah 1, 2, 3. 3 penyebutnya ini 3. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4. 4 per berapa seluruhnya? Per 8. Nah, bagaimana pemirsa? Sudah paham belum? Berikutnya lagi pemirsa, sekilas asal usul bilangan pecahan. Dari mana sih bilangan pecahan itu? Pemirsa, seperti ini sekilas asal usulnya ya. Bilangan pecahan pertama kali ditemukan oleh rakyat Mesir kuno. Wah, bener-bener sangat kuno ya, jadul ya. Kalau Mesir kuno berarti ribuan tahun sebelum Masehi itu ya. Kemudian, bilangan pecahan yang ditemukan oleh rakyat Mesir kuno berbeda dengan bilangan pecahan yang digunakan oleh manusia pada zaman sekarang. Bilangan pecahan Mesir kuno atau Ancient Egyptian Fraction adalah penjumlahan dari beberapa pecahan yang berbeda-beda, di mana setiap bilangan pecahan tersebut memiliki pembilang satu dan penyebut berupa bilangan asli yang berbeda satu sama lain, yang disebut sebagai pecahan satuan atau unit fraction. Dalam bahasa Inggrisnya itu unit fraction. Penjumlahan tersebut menghasilkan suatu bilangan pecahan A per B, di mana A per B-nya itu di antara 0 dan 1. Pemirsa bisa membaca ini 0 kurang dari A per B dan A per B kurang dari 1. Boleh juga pemirsa membaca A per B di antara 0 dan 1. Berikutnya lagi pemirsa, masih kelanjutan sekilas asal-usul bilangan pecahan. Penjumlahan bilangan pecahan semacam ini berperan penting dalam matematika Mesir kuno, karena notasi atau sering disebut simbol atau lambang dalam matematika Mesir kuno hanya mengenal bilangan pecahan yang memiliki pembilang 1 dengan pengecualian 2/3. Nah, itu ya, pengecualiannya 2/3 pemirsa. Contoh, untuk menyatakan pecahan 5/6, rakyat Mesir kuno cukup menuliskan ini 1/2 atau 1/2 ditambah 1/3, setengah ditambah 1/3. Nah, itu kalau menyatakan 5/6. Jadi di zaman Mesir kuno tidak ada 5/6 seperti ini, tidak ada. Yang ada adalah ini, setengah ditambah 1/3. Pemirsa bisa membaca 1/2 ditambah 1/3. Boleh. Untuk menyatakan pecahan 13/15, rakyat Mesir kuno cukuplah menuliskan 2/3 ditambah 1/5. Begitulah pemirsa sekilas asal-usul bilangan pecahan. Sekarang kita menginjak ke pecahan senilai. Pecahan senilai sering disebut pecahan ekuivalen. Misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan asli, pecahan A per B dikatakan ekuivalen senilai dengan C per D jika, nah ini, perkalian yang pembilang ini A dikali penyebutnya ini D, sama dengan C, pembilang yang di sini, dikali penyebut yang di sini. Ya. Jadi menyilang, A kali B sama dengan C kali B. A kali D sama dengan C kali B. Nah, itu persyaratannya. Perhatikan bangun datar berikut untuk mengilustrasikan pecahan senilai. Yang ini setengah, yang diarsir 1/2. Yang satu ini yang diarsir, yang sebagai pembilang, 2-nya ini 1, 2, ini yang di bawah sebagai penyebut. Kemudian, yang ini 1, 2, yang sebagai pembilang, per 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini 1, 2, 3, ini sebagai pembilang ya di atas 3. Kemudian yang bawah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini di bawah per sebagai penyebut ya. Bukan pembilang penyebut. Yang di atas per ini pembilang. Yang di atas per ini, yang diarsir ini 1, 2, 3. Yang di bawah ini keseluruhan. Nah,
keseluruhan bagian ini yang sama. Itu sering disebut ekivalen ya, bagian yang ekivalen. Perhatikan baik-baik, setengah sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Mengapa sama? Lihat saja. Panjangnya dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama. Ini sebuah pita ya, ilustrasinya sama. Jadi pemirsa harus memotong 3 potong pita yang sama panjangnya segini. Nah, kemudian pita pertama dipotong menjadi 2 bagian ini ya. Ya, dibagi menjadi 2 bagian. Ya, boleh warnai gitu ya, diwarnai ini kuning dan ini diwarnai putih menjadi 2 bagian ya, yang sama. Pita yang kedua, pemirsa, dari sini setengah dulu ya. Terus kemudian yang ini dibagi menjadi 2 sebelah kiri, yang sebelah lain dibagi 2. Nah, seperti itu. Kemudian pita yang kedua ini diarsir yang sebelah kiri. Luas ini sama dengan luas ini. Karena panjang dari sini ke sini sama dengan panjang dari sini ke sini. Berikutnya lagi pemirsa, nah ini yang menarik lagi. Ini pita yang ketiga, panjang keseluruhan kan sama tadi dengan yang pita pertama dan pita kedua. Ini mula-mula dibagi di tengah-tengah ini setengah. Setelah itu yang sebelah kiri dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Nah, ini 1, 2, 3. Yang kanan juga gitu, 1, 2, 3. Caranya begitu. Dengan demikian, sudah kalau pemirsa diimpitkan ya, gitu akan tampak ya, akan tampak bahwa luasan ini yang setengah sama dengan luasan ini yang 2/4 sama juga dengan luasan yang 3/6 ini. Kemudian pecahan senilai ini juga bisa diberikan contoh ya. Apakah 3/5 ekivalen dengan 6/8? Penyelesaiannya. Untuk menjawab hal ini, ikuti pernyataan berikut. A per B dikatakan ekivalen senilai dengan C per D jika A kali D sama dengan C kali B. Itu harus diingat-ingat, dipegang ini ya. Sekarang kita mau meriksa ya. Bilangan pecahan yang pertama ini 3/5. Bilangan pecahan yang kedua 6/8. Nah, yang ini A, ini B, ini C, ini D. Ingat, A-nya dikali D. A kali D. 3 kali 8, ini A kali D. Sama dengan 6 kali 5. C kali B. 6, C-nya 6, B-nya 5. Nah, apakah ini sama? Nah, dihitung yang sebelah kiri pemirsa. 3 kali 8 sama dengan 24. 6 kali 5 sama dengan 30. Ternyata 3 kali 8 tidak sama dengan 6 kali 5. Sehingga pecahan tersebut tidak senilai. Begitu pemirsa. Nah, sekarang kita dapat menuliskan bilangan pecahan yang senilai dengan bilangan pecahan A per B dengan cara mengali pembilang dan penyebut dengan bilangan asli yang sama. Ini dinyatakan dengan A per B senilai dengan A yang atas dikali C per B kali C. Ya, yang atas dikali C, yang bawah kali C. Dengan kata lain, A per B sama dengan A kali C per B kali C. Nah, itu cara mendapatkan pecahan senilai dengan mengalihkan ya. Mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya 1/2 sama dengan, nah ini dikali dengan bilangan 3 ya. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, pemirsa bisa menyatakan setengah sama dengan 3/6. Setengah itu senilai dengan 3/6. Dengan kata lain, setengah senilai dengan 3/6. Berikutnya lagi, setengah sama dengan yang pembilangnya 1 kali 10, penyebutnya dikali 10 juga, 2 kali 10, 20, 1 kali 10, 10. Nah, pemirsa juga bisa mengatakan dengan kata lain setengah senilai dengan 10/20. Sekarang kita menginjak ke
masih contoh ya, namun jangan lupa, ini penting juga pemirsa, di samping itu kita dapat menuliskan bilangan pecahan yang senilai dengan bilangan pecahan A per B dengan cara membagi pembilang dan penyebut oleh bilangan yang sama. Nah, ini ditulis, dinyatakan A per B senilai dengan A dibagi C, ya, per B dibagi C. Ini maksudnya A dibagi C ya, yang atas ini ya, yang pembilang. Dengan kata lain, A per B sama dengan A dibagi C per B dibagi C. Contohnya pemirsa, 30 per 40 sama dengan, nah ini dibagi ya, 30 dibagi 2, 40 dibagi 2, 30 dibagi 2 sama dengan 15, 40 dibagi 2 sama dengan 20. Dengan kata lain, 30 per 40 senilai dengan 15 per 20. Nah, pemirsa boleh membagi dengan 2, boleh juga sekarang membagi dengan 10. Nah, 30 dibagi 10 sama dengan 3, 40 dibagi 10 sama dengan 4. Dengan kata lain, 30 per 40 senilai dengan 3 per 4. Bagaimana pemirsa? Mudah kan? Nah, ini untuk mendapatkan pecahan senilai, pemirsa bisa mengalihkan pembilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama. Bisa juga pemirsa membagi pembilangan dan penyebut oleh bilangan yang sama. Bilangannya sembarang ya, sembarang bilangan asli, yang penting bisa membagi kedua bilangan yang menempati penyebut dan pembilang. Ya. Sekarang membandingkan dua bilangan pecahan. Ya, setelah pemirsa sudah memahami pecahan senilai dan cara mendapatkannya, saatnya kita membandingkan dua bilangan pecahan. Untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kita dapat menggunakan 3 cara berikut, yaitu cara perkalian silang dalam pecahan, cara KPK penyebut pecahan, cara mempola. Masing-masing cara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, pemirsa. Sekarang kita melihat cara yang pertama. Cara perkalian silang dalam pecahan. Tentukan bilangan yang lebih besar antara ini 3 per 4 dan 2 per 3. Penyelesaiannya, jangan lupa pertama kali menuliskan kedua pecahan tersebut secara berturut-turut sebagai berikut. Nah, yang ini ditulis ulang ya, ditulis secara berturut-turut seperti ini ya. Yang ini di sebelah kiri, ini di sebelah kanan ya. Sesuai di soal ya. Berikutnya lagi, menyamakan kedua penyebut pecahan tersebut sebagai berikut. Nah, ini ditulis ulang ya. Ini masih menulis ulang. Baru yang ini dibuat pecahan yang senilai, maksudnya itu ya. Dengan cara menyamakan kedua pecahan tersebut ya. Untuk penyebutnya ya, penyebutnya yang harus disamakan ya. Ini 4, 3 ya, cukup 4 dikali 3 ini. Ini 3 dikali 4. Nah, itu. Nah, ini akhirnya kali silang kan ini. 3 dikali 3, 2 dikali 4 diletakkan di sini, 3 kali 3 diletakkan di sini, 2 kali 4 diletakkan di sini. Untuk yang bawah ini ya cukup dikali 4 kali 3 gitu saja ini. Itu pemirsa. Nah, yang ini 9 per 12. Sedangkan yang ini 8 per 12. Pemirsa bisa membandingkan ya sekarang pembilangnya itu ya. Nah, karena penyebut sudah sama, sekarang saatnya membandingkan pembilangnya untuk mengetahui pembilang yang terbesar. Ya, pembilangnya ini yang terbesar. Ya. Pembilang 9 lebih besar dari 8 dan kedua penyebutnya sudah sama, berarti ini pecahan yang ini lebih besar dari ini. Karena masing-masing pecahan secara berturut-turut 9 per 12 dan 8 per 12 senilai dengan 3 per 4 dan 2 per 3. Jadi yang ini senilai dengan ini, yang ini senilai dengan ini, dan sudah didapatkan 9 per 12 itu lebih besar dari 8 per 12. Nah, kita tahu 9 per 12 tadi, 9 per 12 tadi senilai dengan ini.
9 per 12 lebih besar, berarti ini lebih besar dari yang lainnya, ya, dari bilangan yang satunya gitu. Maka pemirsa bisa menuliskan 3 per 4 lebih dari 2 per 3. Seringkali lebih besar ditulis lebih dari gitu ya. Jadi penyebutan 3 per 4 lebih dari 2 per 3 itu boleh. 3 per 4 lebih besar dari 2 per 3 boleh. Jadi lebih besar itu sering eh, disebut dengan istilah lebih dari gitu ya. Sebenarnya cara tersebut cukup diringkas dengan menuliskan pembilangnya saja, yaitu jadi pembilangnya cukup ditulis ya. Pembilang ini ditulis. Oh, maksud saya yang ini. Nah, ini ditulis 3, terus dikali siapa? Kali silang ini 3. Nah, tulis di sini. Kemudian yang ini pembilangnya ini ditulis ini 2. Dikali siapa? Kalikan silang. Nah, ini ke sini. Nah, 4. Itulah contoh membandingkan dua bilangan pecahan. Sekarang cara yang kedua, cara KPK penyebut pecahan ya. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3 per 4 dan 2 per 3. Perhatikan, pemirsa. Menuliskan kedua pecahan tersebut secara berturut-turut sebagai berikut. Nah, ini dituliskan ya, dituliskan. Kemudian penyebut masing-masing bilangan pecahan tersebut 4 dan 3. Kedua penyebut tersebut mempunyai KPK, yaitu 12. Jadi KPK-nya 12. Sehingga bilangan pecahan tersebut secara berturut-turut dapat ditulis 9 per 12, 8 per 12. Yang ini ditulis menjadi 9 per 8 per 12, yang ini ditulis menjadi 9 per 12. Karena bilangan pecahan tersebut secara berturut-turut senilai dengan 3 per 4, 2 per 3, dan sudah didapatkan 9 per 12 lebih besar lebih dari 8 per 12, maka dapat dituliskan 3 per 4 lebih dari 2 per 3. Itu pemirsa ya. Nah, sekarang pemirsa kita melihat cara mempola. Cara mempola ya. Bilangan manakah yang lebih besar antara 2013 dan 2013 per 14, 2014? Saya ulangi lagi. Bilangan manakah yang lebih besar antara 2013 per 2014 dan 2015 per 2016? Penyelesaiannya menuliskan pola dasarnya. Jadi pola dasarnya dimulai dari setengah ya, 1 per 2 dan 3 per 4. Jadi polanya kan bilangan ini 1, 2, 3, 4 berurut-urutan. Ini juga begitu 2013, 2014, 2015, 2016. Nah, secara berurut-urut. Bilangan asli yang berurut ya. Berselisih 1 dan berurut. Nah, ini juga gitu. 1, 2, 3, 4. Dimulai dari 1 karena pecahan itu dasarnya bilangan asli ya. Asal-usul pecahan itu di Mesir kuno itu bilangan asli ya, bukan bilangan bulat ya. Asli ya. Jadi mulai dari 1. 1, 2, 3, 4. Nah, 1 dengan 2 membentuk pecahan setengah, 3 dan 4 membentuk pecahan 3 per 4. Menyamakan penyebut pola dasarnya disamakan setengah. Nah, ini 2 dan 4 harus disamakan penyebutnya. Menjadi berapa? 4 ya. Ini dikali 2, ini kali 2. Di sini. 1 kali 2, 2 kali 2. Jadi 2 per 4. Nah, kita sudah tahu penyebutnya sama. 2 per 4, yang ini 3 per 4. Nah, tentu saja 2 per 4 kurang dari 3 per 4. Sekarang kita menuliskan pola kedua. 2, 3, 4, 5. Nah, tadi pola yang dasar dimulai dari 1, 2. Nah, sekarang pola yang kedua dimulai dari 2. Ini dari 2, makanya disebut pola kedua. 2, 3 membentuk pecahan, 4, 5 membentuk pecahan sendiri. Nah, dibandingkan sekarang menyamakan penyebut kedua pola tersebut ya. Disamakan dengan berapa? Ya 3 dengan 5 ini dikali saja. 15. Ya, terus kemudian yang ini 2-nya dikali 5, 10. Yang ini dikali 3, 12. Ternyata 10 ya per 15 itu kurang dari 12 per 15. Nah, itulah pemirsa. Cara mempola ya. Itu tadi cara mempola. Sekarang karena 10 per
15 kurang dari 12 per 15 senilai dengan pecahan masing-masing berturut-turut. Ini 2 per 3, 4 per 5 ya. Nah, kita sudah mendapatkan ini senilai dengan ini. 2 per 3. Yang ini 12 per 15 senilai dengan ini. Terus kita sudah bisa membandingkan ini. Ternyata 12 per 15 itu lebih dari 10 per 15. Atau 10 per 15 kurang dari 12 per 15. Maka kita bisa menuliskan 2 per 3 kurang dari 4 per 5. Sekarang menuliskan pola ketiga. 4 per 5, 4, 5, 6, 7. 4 dan 5 membentuk 4 per 5, 6 dan 7 membentuk pecahan 6 per 7. Samakan penyebut pada pola ketiga ini ya. Oh, harusnya 3 ya tadi ya. Kalau pola ketiga harusnya 3 per 4 dan 5 per 6 tadi ya. Nah, ini ternyata 3 per 4 dan 5 per 6. Pemirsa, nah itu tidak kita tulis, kita lompati ya harusnya. Pola ketiga ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Agak acak sedikit juga boleh kok pemirsa ini. Tapi tidak harus urut ya kita mengambilnya. Tapi sedikit agak fleksibel ya gitu ya. Terus karena tidak semuanya ya nanti kita menuliskan pola-pola itu hanya karena pola hanya beberapa saja kemudian diambil kesimpulannya. Nah, 4 per 5 dibuat sama ya penyebutnya. Kemudian nomor 7 juga dibuat sama penyebutnya. Ya, 5 dengan 7 dikali saja 35. Ini menjadi 35, 35. Terus dikali silang saja. 4 dikali ini. Nah, 7, 28. Kemudian ini 6-nya dikali 5, 30. Ada di sini. Nah, 28 dengan 30, nah kita bisa membandingkannya. 28 per 35 kurang dari 30 per 35. Karena 28 per 30 kurang, maksud saya karena 28 per 35 kurang dari 30 per 35, secara berturut-turut masing-masing, maksudnya ini dengan ini masing-masing senilai dengan ini ya. Jadi yang ini senilai dengan ini, terus yang ini senilai dengan ini. Terus kesimpulan ini itu dari ini kurang dari ini. Nah, kita bisa menuliskan ini kurang dari ini, begitu. Langkah tersebut dapat diulangi untuk pola dasar keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Dengan mengamati keseluruhan pola bilangan pecahan tersebut, kita dapat menyusun kesimpulan bahwa 2013 per 2014 kurang dari 2015 per 2016. Sekarang kita menginjak ke operasi pecahan. Operasi pecahan, ya maksudnya ini operasi pada bilangan pecahan ya. Jadi saya tegaskan kembali ketika saya menyebutkan operasi pecahan, itu artinya operasi pada bilangan pecahan. Penyebutan pecahan boleh juga, bilangan pecahan boleh juga ya. Jadi sama ya, itu sudah menjadi kebiasaan yang formal ya. Sekarang operasi. Dulu kita mempelajari operasi pada bilangan asli, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Di bilangan bulat juga demikian, ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian. Nah, sekarang di bilangan pecahan ini kita juga mengenal operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang kita memulai dengan penjumlahan pecahan ini ya. 7 per 3 ditambah 2 per 3. Caranya dilihat dulu penyebutnya ya. Jadi penyebutnya dilihat dulu ya, diperlihatkan. Sama atau belum? Nah, kalau sudah sama langsung ditulis 3. Kemudian 7 ditambah 2. Jadi penyebutnya sudah sama langsung ditulis 3. Pembilangnya langsung dijumlah 7 tambah 2 sama dengan 9. Kemudian 9 per 3 sama dengan 3. 7 per 3 ditambah 2 per 5. Penyebutnya sudah berbeda ini ya. Harus disamakan dulu. Samakan 3 kali 5. Cukup dengan mengalihkan saja pemirsa dengan silang ya. Karena bilangannya kecil-kecil, boleh. Jadi boleh ya pemirsa. Itu 7 dikali 5. Kemudian diletakkan di sini ya. Saya ulang lagi, 3 kali 5 sama 3 kali 5 ini. Ya, 15 ditulis ini 15.
Kemudian 7 dikali 5 diletakkan di sini, 2 dikali 3 diletakkan di sini. 7 kali 5 itu 35 ini, 2 kali 3, 6. Penyebutnya sudah sama, langsung tambahkan pembilangnya 15 tambah 6, 15 tambah 6, 41. Nah, 41 per 15. Berikutnya sekarang 3 ya, 3 pecahan ya. Pecahan pertama ini, pecahan kedua ini, pecahan ketiga ya. 7 per 3 ditambah 2 per 5 ditambah 1/4. Nah, ini sudah mulai banyak. Caranya harus antrian ya, karena ini tambah-tambah hadir bersama-sama, antrian dari depan ya. Dua-dua ya, karena mengoperasikan penjumlahan itu konsep dasarnya harus dua-dua ya, dua-dua dulu. Ini dengan ini gitu. Ini dengan ini dikerjakan lebih dulu, ditulis seperti ini, dikurungi gitu ya. Kita menghadirkan kurungan sendiri karena ini maksudnya dikerjakan lebih dulu. Nah, ini sudah didapatkan hasil ini. 41 per 15 tinggal kita salin aja karena sudah dihitung tadi. Ditambah 1/4. Sekarang disamakan penyebutnya 15, ini 15, 4 disamakan penyebutnya dengan langsung mengalihkan aja 15 kali 4, 15 kali 4 sama dengan 60, 60. Tandanya plus, ini plus, ini plus. Berikutnya yang atas itu ini 41 dikali 4. Letakkan sini 1 kali 5, maksudnya 1 kali 15 letakkan di sini. 41 kali 4 ini 164 ya. 1 kali 15 sama dengan 15. Penyebutnya sudah sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya saja ya. 164 ditambah 15, 4 tambah 5 9, kemudian 6 tambah 1 7, satunya tulis ulang 179 per, nah itu pemirsa. Jadi 179 per 60, 179 per 60 itu ya. Sekarang operasi pecahan berikutnya pengurangan ya. Pengurangan perhatikan baik-baik. 3 sudah sama penyebutnya, langsung aja kurangi 7 dikurangi 2 ditulis di sini, hasilnya 5 sehingga pecahannya menjadi 5 per 3. 7 per 3 dikurangi 2 per 5. Ini sudah berbeda penyebutnya. Harus disamakan. 3 kali 5, 3 kali 5 ya, 5 kali 3. Ini 15, 15. Tanda kurang ini ditulis ulang. Kemudian 7-nya dikali 5 ditulis di sini. 2-nya dikali 3 kali silang ya, menyilang. Ini ke sini, menyilang. 2 kali 3 ditulis di sini. 7 kali 5, 35. 2 kali 3, 6. Sekarang penyebutnya sudah sama, langsung kurangi saja. 35 dikurangi 6 ditulis seperti ini. Di sini 35 dikurangi 6 sama dengan 29 per 15. Berikutnya ada 3 ya. Ada 3 pecahan. Perhatikan baik-baik pemirsa. 7 per 3 dikurangi 2 per 5 dikurangi 1/4. 7 per 3 dikurangi 2 per 5 dikerjakan lebih dulu ya. Seperti ini dikurungi. Harus antrian karena dua tanda pengurangan hadir bersama-sama. Antrian diterapkan mulai dari yang paling depan. Paling depan itu ini paling kiri. Ini sudah ketemu hasilnya. 7 per 3 dikurangi 2 per 5 sudah ketemu hasilnya ini 29 per 15. Tulis saja di sini. Nah ini. Jadi ini sudah ketemu hasilnya itu ini. Dari mana? Dari ini sudah dihitung tadi. Dikurang 1/4, dikurangi 1/4 ditulis ulang. Sekarang samakan penyebutnya. Nah ini 15 4. Berarti 15 kali 4, 60. Ini juga gitu, 60 tulis 60. Berikutnya lagi kali silang. 29 kali 4 ditulis di sini. 1 kali 15 tulis di sini. 29 kali 4 sama dengan 116 tulis di sini. Ya, jangan lupa ditulis di sini ya. Kemudian 1 kali 15 sama dengan 15. 9 kali 4, 36. Tulis 6, simpan 3. 2 kali 4, 8, simpan 3, ditambah 3, 11. Nah, ini 116. 116 dikurangi 15, 6 dikurangi 5 sama dengan 1. 1 dikurangi 1, 0. Satunya ditulis, nggak ada pengurangnya ya. Sehingga hasilnya 101. Pecahannya
menjadi 101/60. Nah ini pemirsa ya. Berikutnya perkalian pecahan. Perkalian pecahan A per B kali C per D sama dengan yang pembilang kali pembilang A kali C. Penyebut kali penyebut B kali D. Kemudian 1 kali 2. 3 kali 5. Ingat, sepertiga dikali 2 per 5, pembilang kali pembilang. 1 kali 2 ditulis di sini, 3 kali 5 ditulis di sini. 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 5 sama dengan 15. Sekarang 1 per 3 kali 2 per 5 kali 4 per 6. Dua-dua ya, konsep dasarnya mengerjakannya dua-dua ya. Pecahan pertama dikali pecahan kedua dulu. Ditulis seperti ini, dikerjakan lebih dulu ya. Menghadirkan kurung, artinya mengerjakan lebih dulu. Ini sudah ditemukan hasilnya ini 2 per 15. Ditulis ya 2 per 15. Di sini ya. Kemudian 4 per 6 ditulis 4 per 6 seperti ini ya. Atas kali atas. 2 kali 4 bawah 15 kali 6. Nah, tulis di sini. 2 kali 4 tulis sini ya. 2 kali 4 tulis di sini. 15 kali 6, 15 kali 6 tulis di sini. 2 kali 4 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. 15 kali 6 sama dengan 90. Ini sudah benar jawabannya. Pemirsa bisa menentukan pecahan senilainya ini boleh ya. Dengan membagi berapa? Misalnya ketika dibagi 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Perhatikan baik-baik cara menentukan pecahan senilainya ya. Saya ulangi lagi pemirsa. Ini 3 pecahan dikali secara berturut-turut. Pengerjaannya dua-dua ini dulu ya. Setelah ketemu hasilnya yang ini kali ini ditulis seperti ini, itu ketemunya ini. Kemudian dikali ini 4 per 6, hasilnya ini dikali 4 per 6. Nah 2 dikali 4 itu 8. 15 dikali 6 90. Disederhanakan, istilahnya disederhanakan. Dibagi 2 sama dengan 4, dibagi 2 sama dengan 45. Pembagian pecahan A per B dibagi C per D, A per B dikali D per C. Dibalik yang ini ya, pecahan yang kedua dibalik ya, pecahan setelah tanda bagi ini dibalik. C per D dibalik menjadi D per C. Kemudian ini simbol perkalian ya. Saya ulangi lagi, A per B dibagi C per D, ditulis ulang A per B, tanda bagi diubah menjadi kali, C per D diubah menjadi D per C, dibalik. Karena sudah berubah menjadi perkalian, tentu saja pembilang kali pembilang A kali D ditulis di sini, B kali C ditulis di sini, B kali C. Contoh, 1 per 3 dibagi 2 per 5, 1 per 3 tulis ulang, bagi berubah menjadi kali, 2 per 5 dibalik 5 per 2. Kemudian dikali, pembilang kali pembilang 1 kali 5 tulis di sini, 3 kali 2 tulislah di sini, kemudian 1 kali 5 sama dengan 5, 3 kali 2 sama dengan 6. Sekarang 3 buah pecahan, 1 per 3 dibagi 2 per 5 dibagi 3 per 4. Ini dikerjakan lebih dulu ya, ditulis seperti ini. Nah ini hasilnya sudah ditentukan, sudah ditemukan 5 per 6, ditulis di sini 5 per 6. Dibagi 3 per 4, dibagi 3 per 4 ditulis ulang. Berikutnya lagi tanda bagi diubah menjadi kali, 3 per 4 diubah menjadi 4 per 3. Karena sudah berubah menjadi perkalian, pembilang kali pembilang, 5 kali 4, 20. Penyebut kali penyebut, 6 kali 3, ditulis seperti ini, lalu hasilnya 18. Dengan demikian hasilnya adalah 20 per 18. Disederhanakan. Pecahan senilai yang sederhana dengan 20 per 18 adalah 10 per 9. Dengan cara bagaimana? 20 dibagi 2 sama dengan 10, 18 dibagi 2 sama dengan 9.
Berikutnya lagi pecah operasi campuran ya. Nah, 4 ditambah sepertiga, langsung saja tulis 4, sepertiganya langsung nempel ya pemirsa. Ketika Anda menjumpai penjumlahan ya, bilangan seperti ini ya, bilangan asli dan pecahan. Jadi mudah sekali ketika pemirsa menemukan bilangan asli dengan pecahannya, langsung aja tambah. Tempel aja ya, 4 ditulis, 4. Terus yang ini langsung ditempel. Tanda tambahnya hilang langsung ya. 1 ditambah setengah, ya langsung saja 1 tulis setengah, menjadi 1,5. Gampang itu kalau penjumlahan ya. 4 dikurangi sepertiga bagaimana? Nah yang ini hati-hati, nggak bisa nempel ya. 4 dikurangi sepertiga sama dengan 4-nya dibuat pecahan penyebutnya 1, menghadirkan penyebut 1, 4 per 1. Jadi ini menghadirkan penyebut yaitu 1, 4 per 1 sama ini dikurang sepertiga. Ini langsung diapakan ini? Ya disamakan penyebutnya 1 kali 3, 1 kali 3, 3. Nah, karena ini 1 kali 3, ini harus kali 3 kali. Nah, ini 4 kali 3 sama dengan 12, 1 kali 3 sama dengan 3. Dikurangi sepertiga ini. Penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung dikurangi 12, dikurangi 1, ditulis ini sama dengan 11. 3-nya tetap, tulis tetap. 11 dibagi 3. Pemirsa bisa menuliskan 3, 2 per 3. Nah, ada hal yang menarik di sini. Biasanya ketika pemirsa menjumpai pengurangnya itu seper, ini mudah. 4 dikurangi sepertiga. Pemirsa bisa langsung menuliskannya 4 dikurang 1, langsung ditulis 3 di sini. Kemudian satunya dikurang sepertiga. Satunya dikurang sepertiga itu langsung otomatis 2 per 3 ya. 1 dikurang sepertiga itu caranya gimana? 3 dikurangi 1 sama dengan 2, penyebutnya 3 gitu pemirsa ya. Itu agak cepatnya, agak ringkasnya. 4 dikali sepertiga bagaimana? Ya dihadirkan penyebutnya 4, 4 per 1. Tidak bisa langsung nempel. Jadi jangan sampai nempel 4 sepertiga seperti ini, tidak bisa ya. Untuk perkalian 4 dibuat pecahan dengan menghadirkan penyebut 1, 4 per 1 dikali sepertiga. Lalu pembilang kali pembilang 4 kali 1 sama dengan 4, 1 kali 3 sama dengan 3, 4 per 3 bisa dibuat seperti ini ya bentuknya. 4 per 3 sama dengan 1, 1 per 3, itu boleh dibuat begitu. Nah ini 4 dibagi 1 per 3. 4-nya dibentuk kepecahan dengan menghadirkan penyebut 1, 4 per 1 dibagi 1 per 3 sama dengan 4 per 1, tanda bagi berubah menjadi kali, ini bagi menjadi kali, 1 per 3 dibalik menjadi 3 per 1. Sekarang yang bawah penyebut ini 1 kali 1, ini sama dengan 1, yang atas 4 kali 3 ditulis ini sama dengan 12. Hasilnya 12 per 1 sama dengan 12. Nah sekarang yang ini 7 per 3 ditambah 2 per 5 kali 1/4. Nah ingat ada tambah, ada kali. Yang lebih kuat adalah kali. Kali yang didahulukan ya sekarang. Nah ini ditulis ulang, 7 per 3 ditulis ulang di sini. Terus kemudian, nah ini perkaliannya bagaimana? Langsung 5 kali 4. 5 kali 4 ditulis ini. Karena perkalian kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilang kali pembilang, 2 kali 1 langsung ditulis ini. Penyebut kali penyebut, 5 kali 4 ditulis di sini. Kemudian ini 7 per 3 plus ditulis ulang di sini. Nah yang ini 2 kali 1 sama dengan 2. 5 kali 4 sama dengan 20. Sekarang ini berubah menjadi penjumlahan ya. Pecahannya sudah tidak ada. Operasi penjumlahan yang ada. Ini disamakan penyebutnya. 3 dan 20 itu 3 kali 20 sama dengan 60 ini. Jadi ini ditulis berubah menjadi 60, ini berubah menjadi 60 ditulis seperti ini. Kemudian yang ini berubah menjadi berapa? Ini berubah menjadi 7 kali 20 ditulis ini. Yang ini berubah menjadi 2 kali 3 ditulis seperti ini. Nah sekarang 7 kali 20 itu 140, 2 kali 3 sama dengan 6. Penyebutnya sudah sama, nah, pembilangnya harus ditambah ya. 140 ditambah 6, 146.
Itu pemirsa ya. Nah, ini ada yang salah, saya hapus saja pemirsa ya. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Jadi ini ya, biar tidak salah nanti. Jangan lupa 146/60 ini masih harus disederhanakan ya ini ya. Pemirsa bisa menyederhanakan sendiri ya di sini dengan cara membagi dua ya. Dengan cara membagi dua boleh ya. Dibagi berapapun, yang penting paling sederhana. Biasanya caranya dibagi dua dulu, ini dibagi dua. Kalau masih bisa dibagi lagi, dibagi lagi. Boleh, secara bertahap itu juga boleh pemirsa ya. Nah, ini sekarang soal cerita. Pesta panen raya sedang berlangsung. Yoram mengikuti pesta panen raya tersebut. Dengan menghadiri pesta panen raya tersebut, ia mendapatkan sebuah apel besar. Hasrat ingin berbagi tak terbendung lagi. Yoram pun memberikan apa? Wah, 1/4 bagian apel kepada Tafi. Kemudian memberikan 2/5 bagian apel kepada Teva. Jadi Yoram anak yang baik hati ya, bisa memberikan beberapa bagian kepada temannya. Berikutnya lagi, berapa bagian yang masih dimiliki oleh Yoram setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Penyelesaiannya, sisa apel yang masih dimiliki oleh Yoram sama dengan 1 apel utuh dikurangi 1/4 dikurangi 2/5. Dikurangi 2/5 ya pemirsa ya, jangan sampai keliru. Dapat ditulis, ini penulisannya pemirsa. Sisa apel sama dengan 1 dikurangi 1/4 dikurangi 2/5. Pengerjaannya ini dulu ya, 1 dikurangi 1/4 ini ya. Karena dikerjakan lebih dulu, kita menghadirkan kurung ya. Ini maksudnya dikerjakan lebih dulu. Kemudian yang ini dikerjakan seperti biasanya ya. Jadi 1 dikurangi ini 1/4 ya. Caranya 1 dibuat pecahan 1/1 yang menghadirkan penyebut 1 dirinya sendiri ini. Dikurangi 1/4. Kemudian penyebutnya dibuat sama ya. Dibuat sama menjadi 4 ya. Ini ya. Kemudian dia dikali ini, saya ulangi, agak saya besarkan. 1 dan 4 dibuat penyebut sama, yang satunya dikali 4. Nah, otomatis ini dikali 4 juga ya, menjadi 4/4. Ini 4/4 ya. Terus dikurangi 1/4 dikurangi 1/4. Nah, penyebutnya sudah sama. 4 dikurangi 1 3 3/4 ya, 3/4. Berikutnya lagi, nah ini 3/4. Nah, yang ini masih tetap. Jadi yang belakang ini masih tetap ditulis ulang seperti ini. Nah, ditulis ulang. Masih tetap ditulis ulang ini. Nah, ini juga masih tetap ditulis ulang karena belum diapa-apakan ya, belum dioperasikan. Nah, ini sudah ketemu 3/4. Baru 3/4 dikurangi 2/5. Penyebutnya dibuat 20. 4 kali 5 sama dengan 20, 20. Yang ini berubah 3 dikali 5, tulis ini. Yang ini berubah menjadi 2 kali 8, ditulis ini. Nah, 3 kali 5, 15. 2 kali 8 sama dengan, maksud saya 2 kali 4. Saya ulangi lagi ya, penyebut ini dibuat 20, 4 kali 5, 20. Jadi penyebutnya dibuat 24 kali 5, 4 kali 5, 4 kali 5, 20, 20. Terus kemudian ini berubah menjadi berapa? Ini berubah menjadi 3 kali 5, ditulis di sini. Ini berubah menjadi 2 kali 4, ditulis di sini. Nah, 3 kali 5 itu sama dengan 15. 2 kali 4 sama dengan 8. 15
Dengan 8 bisa nggak langsung dikurangi? Bisa, karena penyebutnya sudah sama. Ya, sama 20. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Nah, sehingga hasilnya 7/20. Pemirsa bisa menuliskan, jadi sisa apel yang masih dimiliki oleh Joram adalah 7/20 bagian. Sekarang sifat pada operasi bilangan pecahan. Sifat pada operasi bilangan pecahan sama dengan sifat pada operasi bilangan asli ya. Dulu ketika kita membahas ya. Karena pecahan ini pondasinya bilangan asli, tentu sama. Ya, komutatif. Sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, ini A plus B sama dengan B plus A. Ini sama dulu ya. Jadi ini ditambah ini sama dengan ini tambah ini. Sama. A kali B sama dengan B kali A, contohnya. Yang ini perhatikan baik-baik. Setengah ditambah seperempat, itu artinya seperempat, ditambah dikali, setengah dikali seperempat, itu sama saja seperempat dikali setengah. Itu pemirsa ya, itu sifat komutatif. Jadi sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kemudian sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Perlu diingat itu. Sekarang sifat asosiatif. Ya. Sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. A plus dalam kurung B plus C sama dengan A plus B dalam kurung plus C. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Contohnya ini. Nah, yang ini satu kelompok dengan ini. Setelah itu di ruas kanan berubah ya. Ini mengelompok dengan ini. Nah, di sini. Begitu pula yang perkalian ya. Semula ini dengan ini mengelompok. Nah, ternyata di ruas kanan ini tidak mengelompok dengan ini, tapi ini mengelompok dengan ini. Itu hasilnya sama. Sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian ya. Sekarang sifat distributif perkalian. Sifat distributif perkalian. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ini sama seperti pada bilangan asli, A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C ini. Nah, ini kali ini ditambah ini kali ini. Begitu pula sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. A kali dalam kurung B dikurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Ditulis ini kali ini dikurang ini kali ini. Nah, ditulis seperti ini. Tidak ada kurung ya ini, karena tanda kali sudah menunjukkan kuat. Jadi ini tidak usah dikurung. Ini tidak usah dikurung ya. A kali C nggak usah dikurungi karena sudah menunjukkan kekuatan operasi perkalian dibanding penjumlahan. Macam-macam istilah yang berkaitan dengan pecahan. Ada pecahan sejati. Pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan FBB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Contoh bilangan pecahan sejati adalah setengah, 2/5, 4/7, dan lain-lain. Adapun 2/4 bukan bilangan pecahan sejati karena FBB dari pembilang dan penyebutnya adalah 2. Jadi 1/2, pembilangnya lebih kecil dari penyebut, kurang dari penyebut. Terus FBB-nya dari 1 dan 2 adalah 1. Ini juga begitu. Ini pecahan sejati karena pembilangnya 2, kurang dari penyebutnya 5. FBB-nya berapa? 2 dan 5 itu 1. Begitu pula ini. Nah, itu cara memeriksanya. Bilangan pecahan dengan penyebut 100 disebut persen. Contoh bilangan persen adalah 6/100. Itu ditulis 6%. Ini simbol persen ya. Bisa. Bilangan pecahan dengan penyebut 1000 disebut per mil. Contoh bilangan per mil adalah 4/1000 sama dengan 4 per mil. Berikutnya, pecahan tidak sejati. Pecahan tidak sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Contoh bilangan pecahan tidak sejati adalah 6/5. Nah, ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya ya. 5/2, 4/3, dan lain-lain. Pemirsa bisa mencari pecahan sejati yang lainnya. Sekarang bilangan campuran. Ada istilah bilangan campuran. Bilangan campuran adalah bilangan yang tersusun oleh campuran bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Contoh yang seperti ini, campuran ini bilangan bulatnya, ini pecahannya ya. Itu bilangan campuran.
Bilangan campuran bisa diubah menjadi bilangan pecahan dengan cara sebagai berikut. Tentunya ini pecahan tidak sejati ya, karena bilangan campuran biasanya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya ya pada umumnya. Nah, seperti ini. 2/3, caranya 2 dikali penyebutnya 3 sama dengan 6 ditambah pembilangnya 1. 6 tambah 1, 7. 7 per berapa? 7 per ini tetap. Nah, 7 per ini. Nah, 7/3. Nah, itu proses pengubahannya. 7 3/4. Bagaimana caranya ya? 7 dikali penyebutnya 4 sama dengan 28 ditambah 3. 28 ditambah 3 sama dengan 31. Terus penyebutnya tetap mengikut ini ya, mengikuti ini 4. 31/4. Bilangan desimal, sistem bilangan desimal ya. Sistem bilangan desimal itu bilangan yang tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan yang termasuk bilangan desimal adalah 0,5 dan 1,25. Pemirsa bisa mencari bilangan desimal yang lainnya ya. Misalnya 3,4 atau 1,6 dan seterusnya. Adapun 3 juga bilangan desimal. Jadi bilangan 3 itu juga bilangan desimal karena dia bisa dibentuk 3,0 ya pemirsa. Demikian pula bilangan bulat juga merupakan bilangan desimal. Jadi semua bilangan bulat merupakan bilangan desimal. Perhatikan bilangan desimal 1,25. Angka 1 memiliki nilai 1 kali 1 yang ini ya. 1 kali 1 karena satuan ya, sama dengan 1. Yang duanya itu 2 dikali 1/10. Ini 1/10, ini 1/100. Ini posisinya 1/10, 1/100. Ini satuan ya, sehingga nilai dari 5 adalah 5 kali 1/100 ya. Berikutnya lagi ilustrasi operasi dengan geometri datar ya. Operasi penjumlahan kita ilustrasikan ini. Contoh, bangun datar untuk penjumlahan bilangan pecahan ini. Tentukan hasil dari 2/3 ditambah 1/3. Penyelesaiannya 2/3 ditambah 1/3 dapat diilustrasikan dengan pita pecahan berikut. Nah, yang ini semua pemirsa harus membuat 3 pita yang panjangnya sama. Pita pertama ini, pita kedua ini, pita ketiga ini harus panjangnya sama dan lebarnya sama ya. Kemudian pita pertama dibagi-bagi menjadi 3 bagian ini ya. Nah, ini 2/3 pemirsa. Kemudian pita yang kedua ini 1/3 yang ini. Baginya sama dibagi 3 semua ya. Bagi 3 semua, ini dibagi 3 semua, dibagi 3 semua. Sama ya, ini sama, luasnya sama, ini panjangnya sama, ini dengan ini sama juga, ukurannya sama. Kemudian perhatikan satu pita utuh itu satu pita yang ini nih ke sini itu pita utuh ya, keseluruhan. 2/3 ini 2/3-nya keseluruhan ini 3 ditambah 1/3 ini. Nah, ini kalau ditempelkan di sini tek itu membentuknya seperti ini. Nah, ini menjadi utuh. 3/3 sama dengan 1. Tentukan hasil dari 2/6 ditambah 4. Maksudnya 2/5 ditambah 4/5 ya. Tentukan hasil dari 2/5 ditambah 4/5. Penyelesaian 2/5. Pemirsa menjadikan 3 pita yang sama panjang. 1, 2, 3. Nah, 3 pita. Nah, boleh jadi 4 pita ini nanti ya, untuk jaga-jaga kalau lebih ya dibutuhkan nanti. Nah, sekarang penjumlahan 2/5 ditambah 4/5. Perhatikan baik-baik. Pita-pita yang disediakan itu dibagi ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya ukurannya ya. 2/5-nya itu ini, seret. Ini 2/5 seluruhnya. Ditambah 4/5 itu ini, 14 ini. Nah, pemirsa bisa menghubungkan ini 4/5-nya ini diletakkan di sini. Kalau diletakkan di sini tentu hanya menempati 3 ini, 1, 2, 3. Berarti hanya ini saja, ini menempati ini,
ini menempati ini menempati ini. Yang ini menempati mana? Nah, itu menempati di pita berikutnya, tapi tetap ukuran pitanya adalah sama dengan pita yang ini, ya. Nah, ukuran pitanya diletakkan di sini, satu. Jawabannya yang mana? Jawabannya itu ini sama ini. Ya, ini tuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Nah, ini seluruhnya 5/5. Terus dan ini ditambah ini 1/5. Jawabannya 5/5 itu berapa? 5/5 itu 1. Terus 1 ya 1/5. Sehingga bisa ditulis 1/5. Gitu ya. Nah, berikutnya lagi sekarang kita melihat makna ya. 1/5 bermakna 1 pita utuh dan 1 bagian dari 5 bagian yang sama dari 1 pita utuh. Yang ini 1/5-nya ya. 1 bagian dari 5 bagian yang ekivalen ini ya. Terus 5/5-nya ini. Nah, itu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik pemirsa. Oh, ini ada yang kesalahan edit ya ini ya. Saya jelaskan lagi, ada yang masih kurang ya. 6/5 bermakna 6 bagian dari 2 pita utuh keseluruhan. Nah, ini yang perlu ya, ini harus saya tambahkan, ini ditambahkan aja ya. 6/5 itu artinya sama dengan 1/5. Ditulis di bawahnya sini aja ya, yang masih kurang editnya ya. Sekarang 2/5 ditambah setengah ya, contoh 2/5 tambah setengah. Buat 2 pita ya, karena ini ada untuk pita pertama itu ini, pita kedua itu ini. Panjangnya sama, ukurannya sama. Terus membaginya bagaimana? Nah, ini semula 2/5 itu ini. Ya. 5-nya itu ini, ya ini 1, 2, 3, 4, 5 itu ukurnya sama. 1/2 itu ini, 1, 2, ukurnya sama. Ini dengan ini sama. Ya. Nah, ini tidak bisa dijumlahkan karena berbeda ya. Nah, ini kan berbeda yang ini. Ya, yang diarsir ini kan berbeda ini panjangnya. Satu ini yang ini, satu bagian itu ini sampai sini. Ternyata yang ini satu bagian itu ini sampai sini. Jadi tidak sama, harus disamakan dulu ya. Nah, cara menyamakannya bagaimana? Nah, cara menyamakannya 1/2 itu berubah menjadi berapa? Kan begitu ya. 1/2 berubah menjadi berapa? Nah, ini dengan ini perhatikan baik-baik. 5, 2 itu disamakan jadi 10. Yang ini dikali silang 2 kali 2 4. Yang ini 1 kali 5. Berarti 4/10, 5/10. Lah yang ini itu 5/10 ini. Ya. Terus ini 2/5 ekivalen dengan ini. Ya. Itu pemirsa. Nah, sekarang bisa dibuat pitanya ya. Pitanya dibuat 3 pita, 1, 2, 3 yang panjangnya sama ya. Mengikuti panjangnya dari sini sampai sini harus sama. Ya, ketika pitanya sama. Terus kemudian bagian-bagiannya juga dibagi berapa? Nah, semuanya harus dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bagian yang sama. Ini juga gitu, ada 10 bagian yang sama, ada 10 bagian yang sama. Nah, sekarang ngarsirnya. Yang pertama yang ini tadi berubah menjadi 4/10, tulis ini. 1, 2, 3, 4 diarsir 4/10. Terus yang ini berubah menjadi 5/10. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ditempel. Ini ditempelkan di atas ini. 5 ini. Ini menempati sini. Ini menempati sini. Ini menempati sini. Ini menempati sini. Yang keempat. Terus ini menempati sini. Nah, yang ini kosong. Ya. Jadi jawabannya itu ini. Ya. Jawabannya ya. 9/10. 9/10 bermakna 9 bagian yang sama dari satu objek pita yang utuh ya. Gitu. Jadi 9-nya itu ini. 9/10. Sekarang setengah dikurangi 2/5. Setengah dikurangi 2/5,
juga tidak bisa dikurangkan, harus dibuat sama penyebutnya dulu ya. Pitanya ini setengah, digambar seperti ini. Pitanya, perhatikan Bapak, ini pitanya setengah. Terus 2/5-nya itu ini. Tidak bisa dikurangkan ya. Harus disamakan dulu penyebutnya ya. Potongan-potongan bagiannya harus dibuat sama ya. Nah, disediakan 3 pita. Ini pita pertama, ini untuk ini ya. Ini pita kedua, pita ketiga ya. Nah, yang pertama ini setengah, itu setengah. Sekarang berubah menjadi berapa? Nah, harus senilai dengan berapa? 5/10 gitu loh ya. Kenapa kok 10? Ya karena tadi penyebutnya sudah disamakan 10, sehingga di sini harus ada 10 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah sekarang yang ini 4/10 ini. Terus dikurangkan. Cara mengurangkan ini diambil ini. Nah ini dicopot oleh ini dicopot oleh ini dicopot oleh ini dicopot oleh ini. Tersisa satu ini. Nah ini. Satu ini adalah 1/10. Nah, ini hasilnya ya. Selanjutnya, pemirsa paham ya ini ilustrasinya? Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya.